game Street Fighter ya. Teman-teman kalau suka main Sega atau Nintendo zaman dulu pasti tahu lah. Salah satu game yang paling populer itu adalah Street Fighter. Nah, Street Fighter ini jagoannya macam-macam guys. Ada Chun-Li yang seksi tuh, yang cewek. Ada Ryu, ada Ken yang bisa Kamehameha ya. Ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya ada Blanka, ada Dalsim, gue masih inget lah. Mungkin teman-teman di sini yang umurnya di atas 30 tahun pasti tahu apa yang gue omongin. Nah, teman-teman lu tahu nggak? Salah satu karakter di Street Fighter yang namanya Ryu, terkenal sebagai Ryu si pita merah, sebetulnya dia pakai ikat pinggang. Di ikat pinggang itu ada huruf. Bacanya apa? Itu tulisan Jepang guys. Bacanya berarti Furin Kazan. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena banyak investor hebat di dunia, banyak panglima perang terkenal di dunia, dan bahkan sampai banyak pemimpin dunia, para politisi yang mempraktekkan Furin Kazan itu dalam kegiatan bisnis mereka, dalam kegiatan politik mereka, dalam kegiatan investasi mereka. Nah, ini ilmu rahasia nih guys buat kita. Ilmunya dari Street Fighter. Dan lu tau nggak? Ini masih ada hubungannya dengan klan Takeda. Ya, betul sekali. Kita kembali ke serial Filosofi Saham ketiga bersama Shingen Takeda yang berjudul Furin Kazan. Kalau lu penasaran, langsung aja kita cek videonya. So, let's check this out. Nah, dari semua jenis filosofi saham yang gue ambil dari ilmu-ilmu para daimyo di era Sengoku era, ini salah satu yang paling kuat dan powerful, yang namanya Furin Kazan ini. Dan ini ada di sabuknya si Ryu nih, di Street Fighter. Furin Kazan ini lu tahu nggak? Ini sebenarnya ilmu ini diambil dari catatan rahasia klan Takeda, yang namanya apa? Koyo Gunkan. Jadi Koyogunkan ini berisi apa? Strategi-strategi perang, strategi militer, strategi pemerintahan yang dibikin jadi kitab. Dikodifikasi jadi satu, diwariskan secara turun-temurun di keluarga klan Takeda. Hingga kemudian sampai ke tangannya Shingen Takeda, dia yang paling bisa mempraktekkan buku rahasia itu, diterapkan secara real di dunia nyata, dan dia menjadi salah satu jenderal penguasa terhebat di Jepang. Jadi Furin Kazan ini sebetulnya kalau lu cari lebih dalam ya, itu terinspirasi dari tulisannya Sun Tzu. Atau orang suka bilang Sun Tzu. Nah, apa dia bilang? Furin Kazan. Artinya apa? Wind, forest, fire, mountain. Ini 4 elemen yang penting dalam ilmu perang yang diciptakan oleh Sun Tzu. Di buku itu tulis apa? Kita itu ketika kita bergerak, kita harus as swift as a wind. Artinya ketika lu bergerak cepat mengambil keputusan, lu seperti angin. Artinya apa? Lu geraknya begitu cepat, swift, gesit. Bahkan nggak terlihat, tapi dia bergerak. Itulah seperti angin. Lalu yang kedua apa? Forest. Forest itu apa? Kalem. Jadi lu tenang. Banyak orang heboh, FOMO, berita ini, berita itu, tapi lu tetap tenang. Kalem aja. Seperti forest. Lu kalau tidur, masuk ke gunung, masuk ke hutan, lu udah tau lah yang namanya hutan tuh nggak ada polusi suara ya. Betul-betul tenang, anteng, lu bisa hanyut. Terus yang ketiga, fire. Fire itu apa? Api. Jadi as fierce as a fire. Lu harus kejam, lu tuh harus sadis, lu tuh harus membara seperti api. Nanti gua kasih tahu. Dan yang keempat, harus unshakable, unmovable, immovable as a mountain. Jadi menjadi gunung yang tidak bisa digeser. Gunung yang tidak bisa digerakkannya, namanya juga gunung ya. Pasti susah lah lu mau pindah-pindahin gunung. Nah, ini ilmu perang yang diterapkan oleh Shingen Takeda. Klan Takeda selama bertahun-tahun itu mewakili buku rahasia itu. Ini maksudnya gini, ini sama dengan ketika lu berinvestasi ya. Ketika lu melihat opportunity, bagus sekali. Banyak orang yang pelin-pelan. Beli enggak. Tunggu besok lah, tunggu nanti lah. Lama-lama apa? Sahamnya udah naik 2000%, lu gigit jari di situ. Karena sibuk pikir ini, pikir itu, nggak ambil keputusan. Hai. Sebelum kita lanjut ke video filosofi saham, kita akan mengumumkan pemenang kuis Sekolah Saham Benix kemarin. Dan pemenangnya adalah... Selamat ya buat kamu yang menang. Dan jangan lupa untuk kontak nomor admin di bawah ini. Untuk kamu yang belum menang, jangan khawatir. Karena kita akan membagikan 3 tiket gratis Sekolah Saham Benix lagi. Caranya mudah.
Kamu harus foto selfie bersama digital media Sekolah Saham Benix yang dapat kamu temukan di salah satu tempat berikut ini. Pertama, di gedung ICBC Surabaya. Selanjutnya, di 3 rumah sakit Brawijaya Jakarta, Mall Central Park Jakarta, dan WU Tower Bandung. Segera temukan digital media Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 3 Oktober 2023 nanti. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, yang pertama itu tadi dia bilang apa? Win, as swift as a win. Ketika kemudian lu melihat ada opportunity, mau lu sebagai pengusaha, mau lu sebagai seorang pekerja, maupun lu sebagai seorang seniman, lu sebagai orang yang berkarya, lu memiliki ada sebuah opportunity, oh ini ada project ini, oh ini ada tender ini, oh ini ada pekerjaan ini. Lu mau ambil peluang itu, apa yang lu harus lakukan? Lu harus gerak cepat, ambil keputusan, lu sudah analisa ini bagus, go for it. As swift as a wind. Swift as the wind. Gak usah banyak cerita, banyak orang ya ketika mau usaha atau mau buka bisnis atau mau investasi, tanya sana, tanya sini, tanya sono, tanya tetangga, tanya selingkuhan, tanya punya pacar, tanya tetangganya pacar, nggak ada hubungannya. Banyak banget gue datang ke Pak Benny, saya mau beli saham ini bagus nggak ya? Pak, saya mau buka usaha ini gimana menurut Bapak? Gue udah kasih tahu, ya menurut gue perusahaannya begini, menurut gue prospeknya seperti ini, oh gitu. Apa terus kemudian dia tanya lagi ke sebelah, terus tanya lagi, sampai 2.000 orang ditanyain, 10 tahun lewat gue ketemu lagi, bro gimana bisnis lu yang kemarin? Jadi nggak lu mau bikin? Nggak bro, nggak jadi. Jadi itu fakta guys. Banyak orang ketika kemudian dia mau berusaha, tanya sana, tanya sini, yang ada bukannya tambah pede, malah tambah takut. Mayoritas apa ketika dia nanya, orang pada bilang, janganlah, rugilah, bahayalah, resikolah, apalah, segala macam. Ujung-ujungnya ya nggak jalan-jalan juga. Dan namanya juga hidup, ada resiko, ya lu ambil lah. Itulah as swift as a wind. Begitu ada opportunity, menurut lu bagus, ambil, take it. Lu kasih hati lu 100% di situ, laksanakan. As swift as a wind. Begitupun ketika lu berinvestasi. Jangan kebanyakan nanyain second opinion, third opinion, fourth opinion, fifth opinion, sixth opinion, seventh opinion. Ujung-ujungnya ketika ketemu, bro gimana, lu jadi beli nggak saham itu? Kata lu kan kemarin lu bagus. Gua tanya, ya bro sekuritas aja gue belum buka. Realita nih, dunia nyata nih. Tapi teorinya udah panjang kemana-mana. Ngomongnya udah bilang, oh ya tapi ini direkturnya keren nih gini. Lu beli nggak sahamnya? Enggak bro. Sekuritas aja belum punya. Inilah ketika lu dalam dunia bisnis, ketika lu mau dalam dunia investasi juga, ketika lu mau ambil keputusan, lu harus bergerak as swift as a wind. Kalau perlu nggak ada yang tahu, lu udah bergerak seperti angin, tapi lu berpindah dengan cepat. Makanya banyak orang ketika melakukan investasi, itu biasanya mereka diem-diem juga sih, nggak kasih tahu. Khususnya kalau apa? Kalau duitnya juga gede. Jadi dia akan bergerak as swift as a wind, kalau bisa nggak ada yang lihat, nggak ada yang deteksi, tahu-tahu udah bergerak seperti angin. Dia bergerak cepat, tapi tidak ada yang bisa lihat. As swift as a wind. Nah yang kedua, ketika kemudian lu udah ambil keputusan, lu mau beli, apa yang dibilang? Gentle as a forest. Gentle as a forest. Artinya apa? Ketika lu udah menguasai bukit yang tinggi, lu udah menguasai saham yang bagus, terus kemudian besok-besok ada kabar buruk, kabar jelek, rumor buruk, negatif, segala macem, lu nggak panik. Banyak orang langsung stres, bunuh diri, muntah-muntah, sakit perut. Cuma karena sahamnya turun 5% gitu. Wah seolah-olah kiamat gitu kan. Terus besok turun lagi 3%, 17%, 30%. Panik. Seolah-olah dia nggak tahu apa yang dia beli. Nah ini nggak bener. Karena gini ya, kenapa lu harus mempelajari seperti yang dia bilang. Kalem aja, relax, like a forest. Karena gini, lu udah ambil keputusan, itu ada rumah harganya 3M. Hari ini dijual harganya 1M. Lu udah beli nih. Terus besok tiba-tiba ada orang yang nawar rumah lu harga 500 juta. Artinya minus 50% kalau lu jual kan. Terus lu panik. Aneh nggak? Ya aneh lah. Lu seolah-olah nggak tahu barang lu. Lu kan udah tahu barang lu harganya 3M. Lu beli di harga diskon 1M. Tiba-tiba besok ada yang nawarin. Gue beli ya rumah lu 500 juta. Terus lu panik. Aneh nggak? Tinggal bilang enggak. Gue nggak mau jual. Gue udah tahu harga barang gue 3M. Ngapain gue jual sama lu 500 juta? Nah di market, di Bursa Efek, banyak orang yang tidak paham apa yang dia beli. Sehingga kemudian ketika dia hari ini beli saham harga 500. Besok harga sahamnya turun jadi 300. Apa yang terjadi? Panik, muntah-muntah, aneh. Artinya dia tidak paham apa yang dia beli. Lu punya rumah harga 3M, ada yang nawar 300 juta, ngapain lu jual? Kan itu nggak masuk akal. Hanya karena tiba-tiba di luar sana banyak orang bodoh yang rela menjual rumah yang sama dengan harga 300 juta. Lu harus ikut-ikutan jual harga 300 juta. Itu aneh. Nggak masuk akal. Nah ini yang perlu lu pahami, bahwa kita harus calm. Kita harus tetap tenang. Kita harus tetap relax like a forest. Kalem aja, nggak ada masalah. Gue tahu apa yang gue beli, gue tahu harganya berapa, gue tahu harga wajarnya berapa, relax. Kalau perlu malah gue tambah muatan.
Simple. Karena gue udah tahu barang apa yang kita punya. So, relax, calm as a forest. Nah, yang ketiga, nah ini penting nih, fire, api. Jadi dibilang gini di Sun Tzu ya. Dia bilang ketika lu menyerang, lu harus bergerak seperti api. Membara, menyerang, cepat, membakar semuanya. Lu lalap. Artinya apa? Ketika lu nyerang, lu jangan pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan kayak siput. Yang ada lu mati di tengah jalan, habis bekal gitu kan. Tapi lu nyerang seperti api, dia membakar dan menyebar dengan cepat. Orang bilang blitzkrieg kalau di Jerman dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh si Sun Tzu? Ya ketika dia menyerang, dia akan bergerak dengan cepat, dengan membakar, dengan menggelora, menyebar kemana-mana, habis kemana-mana. Jadi musuh tidak cepat bereaksi. Nah ini banyak juga dilakukan oleh investor. Ketika dia mau melakukan aksi yang namanya akumulasi, apalagi dia takut nih market bakal bereaksi dengan cepat, bisa-bisa harga sahamnya naik. Yang dia lakukan apa? Dia melakukan akumulasi di pasar negosiasi. Gerakannya masif, cepat, langsung beli jutaan lembar saham. Kadang-kadang nggak terdeteksi malah. Nah, ketika lu mengelola duit dengan jumlah yang sangat besar, lu menggunakan strategi fire ini, apa yang menggelora, membakar itu, menurut gua lu bisa lakukan, asal lu lakukannya dengan swift, seperti angin, cepat. Jangan sampai kedengaran rumornya di mana-mana. Yang ada harga sahamnya udah kelewatan tinggi. Jadi buru-buru langsung beli, cari di market, kumpulin, atau lu langsung masuk ke pasar negosiasi. Nah ini ilmu yang menurut gua penting nih ketika lu dalam fase akumulasi. Dalam perjalanan lu berinvestasi saham. Nah yang keempat, mountain. Jadi immovable like a mountain. Jadi ketika lu diserang, lu harus bisa tetap bertahan, kokoh, tegak, seperti sebuah gunung. Jadi ini tentang defensif, ini tentang pertahanan. Jangan lu punya pertahanan yang lemah sehingga kemudian musuh serang lu langsung grogi, lu langsung panik, lu langsung tinggalin pos-pos lu. Nggak begitu. Lu harus bertahan seperti sebuah gunung yang susah untuk diserang, susah untuk dipindahkan. Immovable like a mountain. Nah ini pendirian menurut gua. Ketika lu sebagai investor, lu harus punya pendirian. Lu harus tidak gampang panik, lu tidak gampang terpancing emosi lu, keputusan lu untuk menjual beli. Kenapa? Karena lu udah percaya lu adalah sebuah gunung. Lu immovable. Ketika lu mau bergerak, lu akan bergerak seperti angin, membakar seperti api. Tapi ketika lu diam, lu akan diam seperti gunung, orang tidak tahu, dan lu akan tenang seperti hutan. Gak banyak orang yang bisa begitu, karena gue lihat begitu banyak orang yang mudah panik di IHSG. Mau panik beli, panik jual, dengar rumor ini, dengar kabar ini, menurut gue itu bukan investor sejati. Investor sejati itu ketika bergerak dia akan cepat seperti angin, membara seperti api. Ketika dia bertahan, dia akan kuat, tidak tergoyahkan seperti gunung. Nah, bisa nggak lu bisa lakukan itu? Menurut gue bisa. Ada prinsipnya gini, ketika lu investasi, lu jangan pernah investasi pakai uang panas. Gue butuh duit nih buat modal kawin. Kebetulan nih, sekarang gue punya dapat bonus, gue pakai aja deh uangnya. Kan masih bulan depan ini gue kawinnya. Investasi pakai ini aja deh. Itu uang panas guys. Atau lu ngutang dari bank, ngutang dari pinjol, itu banyak banget tuh. Mau investasi pakai pinjol. Nggak masuk akal, itu uang panas. Lu nggak bisa immovable like a mountain, nggak mungkin. Lu punya mental, psikologi yang tenang, yang kalem seperti hutan, nggak bisa. Ketika kemudian jatuh tempo 1 bulan, pinjolnya datang, nah gimana bunganya 20%? Lu panik. Kenapa? Karena lu pakai uang panas itu. Jadi nggak bisa, karena tidak ada yang bisa menggaransi kawan. Ini saham 1 minggu lagi bakal naik. Ini saham 1 bulan lagi bakal naik. Nggak ada. Karena ketika kita beli saham, ya lu udah tahu mungkin akan naik 200%, 300%, tapi kita tidak akan pernah tahu pasti. Dia akan naiknya 1,5 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Tapi dia akan kembali ke harga wajar, ya sudah pasti kalau perusahaannya bagus, bisnisnya bagus. Kan that's it. Tapi kapannya pastinya ya lu nggak bakal bisa tahu. So, lu nggak boleh investasi dengan uang panas, karena itu akan mempengaruhi psikologis lu, dan lebih parah mempengaruhi keputusan investasi lu. Lebih sedih lagi, kalau lu pakai investasi pakai uang panas, ujung-ujungnya berakhir dengan keluarga pecah, cerai. Anak nggak bisa sekolah, itu betul-betul sangat tidak disarankan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, makanya gue selalu bilang juga ketika lu investasi juga lakukan diversifikasi. Supaya kalau ada satu perusahaan tiba-tiba hilang ke neraka jahanam, lu tidak panik. Ya kalau lu taruh di 1 keranjang udah pasti lu panik lah. Tapi kalau lu masih punya 9 keranjang, udah gak ada masalah. Yang 9-nya ini masih bisa lanjut perjalanannya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini ilmu Furin Kazan dipraktekkan selama bertahun-tahun, sudah terbukti bisa membangun banyak kerajaan, banyak bisnis, banyak perusahaan. Mereka aja pakai itu. Furin Kazan. As swift as a wind, calm like a forest. Lalu yang ketiga, membara ya, seperti api. Dan yang terakhir, immovable as a mountain. Tidak tergoyahkan seperti gunung. Kita tetap solid,
Kita tahu siapa kita tahu apa yang kita beli. Sehingga ketika kita memutuskan untuk masuk ke market atau tidak, kita tidak pernah lakukan itu hanya karena isu-isu, rumor-rumor, sentimen-sentimen yang kita tidak tahu asli, benar, atau tidaknya. Jadi teman-teman ingat, investasi itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat masuk akal. Dan salah satu filosofi yang paling penting yang udah banyak membantu perjalanan investasi gue yang namanya Furin Kazan ini, semoga kamu juga bisa tahu dan bisa kamu terapkan dalam membantu perjalanan investasi kamu ya. Oke guys, semoga filosofi saham Shingen Takeda yang namanya Furin Kazan ini bisa membantu perjalanan investasi kamu. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Fluid, fluid, ni maya, it's the one thing you can nari,